tabungan energi itu bisa diwariskan dari generasi ke generasi, Mas. Jadi ketika kita tidak cairkan di sini atau tidak sempat dicairkan, nanti itu turun ke generasi selanjutnya. Makanya tugas kita sebenarnya adalah jangan dihabisin itu tabungan energi supaya selanjutnya dapat warisan. Nah, orang yang hidupnya brengsek, bejat, kok baik-baik saja. Ini kalau dalam Islam sering disebut sebagai istidraj. Itu, Mas, nanti hidupnya tuh akan ditopang oleh ini. Kalau nanti habis tuh, tabungan energi orang tuanya udah habis, baru mulai. Ketika Mas Hendra bersedekah, itu kan idealnya saat sedekah, saat itu pula letting go, harusnya. Ingat letting go-nya dirasa ya, bukan di tangan itu udah nggak dipegang. Karena bisa aja duitnya udah pindah, tapi duit itu masih digenggam di hati kan. Duh, sayang sih 5 juta sedekah itu bisa. Nah, tapi Mas, kalau ini dikondisikan dengan kesadaran, meditasi atau apapun lah ya, kan bisa tuh, itu dengan kesadaran. Tapi bisa nggak dengan terpaksa itu jadi lepas? Bisa, Mas. Bisa juga. Lama-lama hilang karena natural waktu. Betul. Atau kita tidur, udah lupa toh. Jadi tidur sebetulnya letting go, tapi dia letting go yang alamiah. Pernah nggak lihat ada orang yang kita rasa dia brengsek banget, bejat banget, tapi hidupnya enak dan baik-baik saja? Banyak, Mas. Banyak ya? Banyak. Dan itu bikin iri kan? Ngapain gue baik gitu loh. Durung meneh sing lanang welek bojone wayu Nah, kan. itu kan. Iya kan? Ya kan? Suaminya itu belajar bersyukur, istrinya belajar bersabar. Kan? Nah, kenapa tuh? Gini, tabungan energi itu bisa diwariskan dari generasi ke generasi, Mas. Jadi ketika kita tidak cairkan di sini atau tidak sempat dicairkan, nanti itu turun ke generasi selanjutnya. Makanya tugas kita sebenarnya adalah jangan dihabisin itu tabungan energi supaya selanjutnya dapat warisan. Nah, orang yang hidupnya brengsek, bejat, kok baik-baik saja. Ini kalau dalam Islam sering disebut sebagai istidraj. Itu, Mas, nanti hidupnya tuh akan ditopang oleh ini. Kalau nanti habis tuh, tabungan energi orang tuanya udah habis, baru ya. mulai. Minus ya. Atau nanti ya dia di kehidupan selanjutnya, udah nggak ada lagi saldo. Nah, itulah sebabnya makanya nggak ada yang gratis. Betul. Kita lihatnya enak aja, padahal dia lagi ngabisin tabungan. Mantap dia, makan tabungan. Nah, makanya itu juga, Mas, makanya jadi sebenarnya yang diwariskan seorang Hendra kepada generasi selanjutnya di keluarga Mas Hendra itu bukan hanya uang, bukan hanya mungkin pendidikan atau apa, tapi ya apapun kebaikan yang bahkan nggak ada hubungannya terhadap mereka. Mas Hendra berbuat baik terhadap saya. Itu tabungan energinya kan bisa turun ke anak, bukan ke saya, bukan ke ini. Iya. Dan itu bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau bisa sih jangan sampai habis tuh, sehingga selalu nambah. Orang brengsek hidupnya enak, iya ya. Kan kita kan kadang mikir gini, kenapa ya kok nggak dapat azab ya? Iya, menteri-menteri itu loh, Mas. Menteri yang apa segala urusan itu loh, yang punya perusahaan banyak dan itu, ada Mas, yang berani nyentuh. Balik lagi adalah gini. Ketika kita sudah berusaha, berdoa, macam-macam maksimal, Indonesia malah jadi tambah buruk, saya tidak mau melihat ini sebagai kemunduran. Tapi pergerakan pendulum, semesta sedang mencoba untuk menggeser. Jadi Indonesia di sini nih. Kan orang Indonesia emas, di sini masih perunggu, ya, Indonesia kaleng, Indonesia telek gitu lah, itu sampai mentok lah. Jadi sampai Indonesia tai kucing, itu dipentokin dulu sampai sana. Baru Indonesia emas. Iya. Nah, cuman kita kan itulah sebabnya kenapa berprasangkalah baik kepada Tuhan gitu. Itu sebenarnya juga karena kita tidak tahu mekanisme apa yang sedang bekerja, Mas. Iya. Mau dibagaimanakan itu tidak tahu.
Oke, Mas Hari pernah mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu adalah Superman dan Krypton itu maksudnya apa sih, Mas? Di satu sisi pujian, di sisi lain itu bukan pujian. Jadi gini, filosofi Superman yang saya tahu itu pertama ya, tapi Superman versi dulu ya. Yang celana dalamnya di luar itu. Pertama, harus Anda sadari bahwa ukuran kaos Superman adalah S gitu ya. Bukan XL. Jadi Superman itu kan legenda seseorang yang mendarat di bumi dengan dengan kapsul tertentu. Dia diselamatkan dari kehancuran planetnya, dan planet asalnya kan namanya Krypton. Nah, di bumi kan dia punya musuh namanya Lex Luthor kalau nggak salah ya, benar ya. Musuhnya tahu bahwa kelemahannya Superman itu adalah batu pecahan planetnya itu. Superman kan kuat banget, Mas. Bahkan di Justice League yang Superman-nya mati terus dihidupkan lagi, itu bahkan kan semua menyerang Superman itu nggak ada yang mampu ngelawan. Jadi Superman itu saking kuatnya tuh bisa ngalahin Batman, bisa ngalahin macam-macam, sekuat itu. Tapi kenapa kok lemahnya Superman malah sama batu? Karena batu Krypton itu mewakili jati diri asal-usulnya dari Superman itu, Mas. Itulah sebabnya sehebat-hebatnya orang, lemahnya itu selalu dengan orang yang terdekat. Loh, serius, Mas? Selalu orang yang terdekat. Itulah sebabnya kadang kita kesulitan untuk mengubah orang-orang terdekat. Bahkan Nabi sendiri sehebat itu, nggak bisa kok mencerahkan pamannya. Orang sehebat Pak Adi Gunawan ketika ditanya, wah berarti Pak Adi bisa bisa mencerahkan semua keluarganya ya biar paham tentang bawah sadar gitu. Pak Adi Gunawan bilang, Nabi selalu diusir di tanah kelahirannya sendiri. Sama, saya tuh dengan bapak saya nggak bisa masuk. Ditolak terus. Yang bisa masuk ke bapak saya itu justru adalah istri saya. Karena kan tidak ada hubungan batu Krypton. Nah, jadi kelemahan kita tuh adalah kepada orang terdekat. Makanya kalau di sini mungkin ada di antara teman-teman ya di TikTok ya yang live, Mas, aku tuh sudah mencoba untuk ngasih masukan ke istri, ngasih masukan ke anak, mertua. Kenapa ya kok nggak ada perubahan, nggak mau didengerin? Itu bukan karena Anda bego loh. Karena Anda adalah kerabat dekat dia. Makanya ada strategi, Mas. Nah, ini diving lagi. Karena kita udah tahu hukum batu Krypton ini, makanya pakai divingnya adalah gunakan pihak ketiga. Ingat, pihak ketiga selalu menghancurkan. Tapi kalau diolah dengan benar, pihak ketiga bisa konstruktif. Saya itu pihak ketiga, Mas. Misal gini, Mas Hendra punya teman atau saudara, kan batu Krypton. Tapi kalau bisa jadi ketika Mas Hendra bawa ke kelas, dengerin Arif Erhang ngomong, bisa jadi yang diomongin si Kacrut itu bener juga ya, Hen? Gitu. Kenapa? Kan pasti muncul pertanyaan, kenapa gue yang udah lama banget sama lu nggak didengerin, sementara ini orang baru kok lu dengerin? Karena saya tidak ada ikatan batu Krypton tadi, Mas. Jadi makanya itu juga kenapa perusahaan kalau ngadain training seringnya ngundang orang luar. Karena kalau bosnya sendiri yang ngomong, orang-orang biasalah bos lah kayak gitu, maunya kayak gitu. Nggak didengerin. Jadi kita tuh hebat, tapi sekaligus lemah. Dan kelemahannya adalah di hal-hal sepele. Dan itu menyangkut orang-orang dekat. Itu, Mas. Jadi, tapi kalau aku dari teringat ya, sebenarnya kalau kemarin kan aku kebetulan habis wawancara orang di circle-nya Mbah Nun, Cak Nun gitu ya. Sebenarnya cerita-cerita tentang Batman, Superman itu diadopsi dari cerita pewayangan, Gatotkaca dan lain sebagainya. Itu bagus tuh perspektifnya Cak Nun itu. Ya itu bahkan sering di Sujiwete Mbah Tejo juga kan bahwa kisah kepahlawanan dari pewayangan itu tidak kalah hebat loh. Betul. Tidak tak kalah sakti loh. Bahkan mandi di kawah gitu udah biasa loh. Cuman satu, Mas, yang kurang promo. Kurang promo. Betul. Jadi kita tidak mempromosikan wayang itu jadi film kartun, jadi animasi. Mas, saya tuh taunya Naruto akhirnya. Coba kenapa? Karena tidak ada satupun seniman Indonesia membuat anime tentang Hanuman, ibaratnya.
Yang disponsori sehebat itu. Sun Gokong terkenal loh, Mas. Hanuman malah nggak terkenal itu. Padahal sama-sama monyet. Karena modalnya kurang. Dan aku tuh nggak tahu ya. Jadi, gini Mas. Saya melihat bahwa kenapa kita itu apa-apa kurang itu karena kayak nggak ada yang serius-serius amat, Mas. Tahu nggak gini? Contoh, Mas ya. Kemarin itu, zaman timnas itu lagi hype banget. Teman saya tuh nonton, gue bilang, wah masuk Piala Dunia. Saya bilang, percaya sama saya, nanti akan terjadi di tengah jalan sesuatu. Intinya, gagal lagi. Entah ganti pelatih, entah ngomong gimana. gitu ya? Ya, aku ngomong gitu ke temanku. Landasannya apa? Nggak tahu, Mas. Jadi Indonesia tuh kadang suka mengganti-ganti yang udah bagus gitu loh. Oh. Yang nggak perlu diganti tuh diganti. Menteri udah bener bagus diganti gitu loh. Iya. Nah, kebiasaan ini loh, Mas, yang aku bilang bikin Indonesia tuh nggak maju-maju. Gara-gara ngomong Yang gitu. bagus nggak disupport. Ada orang pintar bikin mobil listrik, nggak dikasih dana. Yang nggak penting dikasih dana gitu loh. Aku tuh nggak ngerti. Makanya saya bilang kepada teman-teman, termasuk yang di TikTok, saya tuh maaf ya, ini negatif. Saya lebih yakin Anda jadi miliarder dibandingkan Indonesia emas 2045. Karena ketika saya bicara itu, Anda cukup mengubah diri Anda. Tapi kalau bicara 2045 itu Indonesia emas, angel, Mas. Aku mungkin butuh reinkarnasi 100 kali baru lihat Indonesia maju mungkin. Iya. Saking pesimisnya loh, Mas. Sabrang juga sering ngomong kayak gitu. Iya. Setelek jadi Sabrang. Iya, serius. Lebih mudah Anda pindah negara bahkan. Karena gini, Mas, gini. Aku nggak nyalain pemerintahnya, Dok. Karena rakyatnya pun kalau, tapi nggak semua ya. Contoh gini, Mas ya. Iya. Pernah lihat nggak Mas Hendra kalau lagi nyetir di lampu merah, pas lagi jalan, kan kalau di lampu merah itu yang di sini kan baris tuh, kan ada garis yang lurus, artinya nggak boleh. Ini kan haknya yang mau ke situ. Lihat motor yang melipir-melipir di situ, lihat kan? Iya. Itu salah nggak menurut Mas Hendra? Salah loh, Mas. Salah, Karena itu kan udah di luar itu. Itu kan korupsi, Mas. Mengkorupsi hak kita sebagai pengguna jalan. Nah, orang-orang ini kalau jadi pejabat kelakuannya sama dengan pejabatnya sekarang. Berarti berangkatnya dari rakyat. Makanya, Kualitas rakyat setelah ganti seperti presiden apa nggak gitu bekerja, ganti pemerintah nggak bekerja, berarti ganti rakyat. Jadi kalau semuanya ini diganti orang Jepang, mungkin baik. Nah kita, Mas, orang-orang yang punya semangat untuk nggak kayak gitu, tuh kelibas dengan jumlah. Coba sekarang gini, saya pernah di Jogja, berhenti, karena di situ ada tulisan, belok kiri, ikuti apil. Berarti saya berhenti kan bener? Diklaksonin, tanding, yang bener siapa coba? Daripada saya dilemparin, akhirnya yang bener jadi ikut salah. Nah di Indonesia tuh kayak gitu. Coba, berani nggak Mas? Anda mengingatkan, Mas, masuk dikeroyok Anda, Mas. Jadi aku tuh sampai nggak ngerti, Mas, yang busuk itu pejabatnya, pemerintahnya atau rakyatnya? Atau rakyatnya. Semuanya, Mas, akhirnya. Mas. Nggak semua ya, artinya semua level itu ada. Jadi akhirnya aku pikir, kudu cut generation. Benar. Harus ada generasi yang dipotong, Mas. Nggak tahu. Pendidikan nggak jadi solusi. Contoh, Mas. Gini loh, Mas. Aku tuh gemes banget ya. Aku dari dulu tuh sudah ngomong. Kan aku dulu diundang di sekolah-sekolah, Mas. Ngajar di sekolah-sekolah. Aku ngomong, Bu, kenapa kurikulum kita tuh tidak diajarin SD tuh belajar ngantri. Belajar buang sampah. Itu di Jepang, negara maju tuh diajarkan loh, Bu. Belajar terima kasih, belajar minta maaf. Masukin itu ke kurikulum itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah masuk, Mas. Betul. Itu aja nggak bisa, apalagi lebih gede. Bahkan kemarin aku ketemu sama orang yang kurikulum juga nggak bisa. Mas sekarang jangan heran kalau Mas akan menemukan generasi di mana parkir ngawur. Anda parkir di Indomaret, lalu ada orang naruh motor di itu sembarangan, dia ke ATM. Terus bilang, Mas, minta tolong digeser motornya untuk saya mau keluar mobilnya. Walaupun Mas sebenarnya bisa nyalain dia karena dia salah yang parkir kan. Iya. Udah sopan nih Mas Hendra. Jangan heran nanti Mas Hendra dapat jawaban gini. Suka-suka saya toh Mas. Iya. Karena itu sudah beberapa teman saya mengeluhkan itu. Iya, itu generasi yang tidak diajarin unggah-ungguh. Jadi kalau saya tuh melihat Mas ya. Tapi kayaknya nggak usah nunggu dari kurikulum pendidikan ya. Kita mulai dari keluarga aja deh kayaknya ya.
Nah, akhirnya kan karena kita nggak punya kontrol atas itu semua, mulailah dari yang bisa dilakukan. Bener Bang, gue pernah nemu kayak gitu gitu. Itu curhatan kayak gitu banyak. Iya, iya. Pertanyaannya kenapa? Saya Mas, kalau mau parkir tuh mikir dulu, sebentar, ini ngalangin orang nggak ya? Bahkan aku kalau mau minggir tuh lihat di belakangku ada yang ngambil kiri nggak, takutnya aku motong. Karena ada orang yang mikirin dirinya sendiri. Iya. Nah, selama Indonesia itu masih mikirinnya diri sendiri, nanti kalau udah jadi pejabat sama, Mas. Betul, betul, betul. Makanya aku tuh termasuk orang yang sangat pesimis untuk urusan Indonesia. Indonesia gelap, bukan gelap bahkan. Indonesia embuh. Kalau gelap kan masih jelas definisinya. Indonesia embuh. Nah, jadi saya tuh lebih melihat masa depan cerah itu kepada teman-teman semua individual. Iya, iya. Bisa kaya bisa. Tapi kalau lihat Indonesia nggak kelihatan. Karena itu dua entitas yang berbeda loh, Mas. Oke. Karena Indonesia katanya krisis, tapi di kampung-kampung bangun rumah. Kan itu berarti dua entitas yang berbeda. Bener sih itu. Oke, oke, oke. Aku tuh sebenarnya masih banyak pertanyaan ya. Tapi kayaknya harus nyerah dulu. Ini anak-anak dari pagi belum sarapan. Itu dia ya. makanya. Aku tuh bilang. Satu pertanyaan terakhir Oke, ya. oke, Di oke. belakang itu kan ada buku namanya Letting Go ya. Letting Go tuh apa tuh namanya? Kalau misalnya dikaitkan tidur itu bisa sebagai letting go nggak sih? Letting go kan artinya melepaskan. Heeh. Nah, melepaskan itu ada dua kondisi, Mas. Gini, melepaskan itu dua sebab. Ya, contoh gini, Mas, biar agak teralihkan laparnya. Mastik. Nggak apa-apa. Mas, ini diambil. Nah, kenapa spidolnya bisa Anda terima? Karena saya melepaskannya. Tapi sekarang gini, Mas, tolong ditarik paksa. Terus. Enggak. Nah, berarti saya pun bisa lepas kalau dipaksa. Oh iya, iya. Nah, jadi melepaskan itu ada dua pendekatan. Pertama, melepas karena kesadaran, dan kedua, lepas karena keadaan. Nah, ketika kita tidur, itu kan alamiah, Mas. Lepas karena keadaan. Bukan lepas karena kita men-setting itu loh. Jadi sama kayak orang, memanah, dia sengaja melepaskan tali busur biar anak panahnya melepas, atau dia sudah 3 tahun pegang itu tali busur, lama-lama capek kan, Mas? Merucut. Nah, jadi ketika Mas Hendra bersedekah, itu kan idealnya saat sedekah, saat itu pula letting go, harusnya. Iya, iya. Ingat, letting go-nya dirasa ya, bukan di tangan, itu udah nggak dipegang. Karena bisa aja duitnya udah pindah, tapi duit itu masih digenggam di hati kan. Duh, sayang sih 5 juta sedekah, itu bisa. Nah, tapi Mas, kalau ini dikondisikan dengan kesadaran, meditasi, atau apapun lah ya, kan bisa tuh, itu dengan kesadaran. Tapi bisa nggak dengan terpaksa itu jadi lepas? Bisa, Mas. Bisa juga. Lama-lama hilang karena natural waktu. Betul. Atau kita tidur, udah lupa toh. Jadi tidur sebetulnya letting go, tapi dia letting go yang alamiah. Makanya momen krusialnya justru sebelum tidur itu. Dan satu lagi, Mas. Momen pelepasan yang sebetulnya bisa dimanfaatkan dan lebih hebat dari tidur adalah hubungan seksual. Oh iya? Mas, semua ritual sihir menggunakan hubungan seksual. Oh. Dan saya punya bukunya. Tapi itu nggak saya berikan ke siapapun. Karena itu aslinya ritual sihir. Oh. Saya tuh gini, kalau kita ingin belajar sesuatu itu dibelajari tapi jangan jadi pelakunya. Oh gitu. Loh, iya, iya. kalau kita ingin ngerti hacker kan belajar nge-hack, tapi jangan jadi pelakunya. Nah, sama. Saya tuh ingin tahu tentang sihir, tapi jangan jadi penyihir kan. Tapi kan belajar sihir saya. Tak pelajari itu, sihir itu. Ada bukunya. Nah, puncak ritual sihir itu pakai hubungan seksual. Bahkan di film-film pasti dipakai. Dan banyak kasus kan yang akhirnya jadi dukun cabul. Sebetulnya bukan cabul, Mas, karena itu puncaknya. Kenapa, Mas? Karena pada saat hubungan seksual lupa, Mas. Ya, jadi ketika orang sedang hubungan seksual kan udah lupa, Mas. Apalagi sudah mau orgasme itu. Nah, itu pusat puncaknya let go itu di situ. Makanya detik-detik sebelum mau orgasme itu justru saat yang tepat untuk imajinasi. Nah, saya itu sering praktek dulu ke istri saya. Istri saya udah lupa atau belum ke waktu masih di Purwokerto, masih di sana. Jadi saya tes waktu itu, coba saya bayangkan istri saya nanti mimpi naik bus misalnya. Tapi dibayangkannya pada waktu mau orgasme itu.
nggak usah dijelasin detail ya Mas. Nah, tak coba, betul. Istri saya mimpinya tuh itu. Padahal tidak saya kondisikan, komunikasikan, kamu nanti mimpi, aku akan begini biar kamu mimpi gitu. Enggak. Oke. Saya tahu itu dari guru saya. Artinya, waktu terjadi begitu, terjadi transfer data. Oh, iya. Nah, itu dipakai beberapa alumni saya, Mas, istri saya tuh rewel banget. Dia tuh nggak setuju banget begini-begini, gimana caranya? Nah, ini cara paling cepat, imajinasikan. Termasuk yang kalau mau keluar susah gitu ya. Ya. Yang cowok susah. Ya, Mana, Mas, gitu istri saya tuh terlalu posesif, saya keluar kemana gimana ya? Nah, imajinasikan, ingat imajinasinya adalah bayangkan istri Anda sudah menjadi pribadi yang seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan dia tuh terlalu posesif, bayangkan dia sudah nggak posesif ya sudah. Ya percayalah, trust suaminya pergi kemana-mana. Tapi saat hubungan seksual itu, gitu, sebelum itu persis. Nah, bayangin kalau misalkan ada orang hubungan seksual sebelumnya, mikirinnya adalah perut, Mas. Duit macam-macam. Yang dilepas itu terus. Tapi kalau si pasangan yang suaminya udah bayangin ya, istriku sekarang gampang keluar. Istrinya juga bayangin hal yang sama gitu, kontra kan akhirnya. Suamiku nggak keluar ke mana-mana gitu. Yang penting istrinya nggak tahu kan. Oh gitu. Jadi halangi istri Anda tahu video ini dulu. Itu efektif. Nah, ketika terjadi sihir itu kan sama. Mau nyantet orang gitu kan, pakai simbol darah gini, diimajinasikan terus hubungan seksual. Itu kan let go juga sebenarnya. Jadi semesta tuh nggak peduli yang di let go positif atau negatif loh, Mas. Iya. Karma lah yang peduli. Wih, seru. Tapi ingat tadi balik lagi ya Mas ya, aku tuh ngomong itu tidak bicara tentang aksiologi. Jadi kalau dalam filsafat kan ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi bicara apa, terus mengapa, bagaimana. Aku nggak bicara tentang nilai. Jadi kadang aku ngomong tentang sihir ya aku omongin tidak menghakimi baik buruknya. Iya. Saya percaya Anda tahu bahwa itu nggak baik gitu loh. Jadi silakan ditafsirkan sendiri kayak gitu. Oke. Cuman intinya gitu sih. Baik Mas Arief. Kita sih emang sudah berapa lama Mas? Oh aduh, nggak ngitung aku berapa lama ini ya. Tapi yang jelas. Wah, ini mereka memang belum jelas ini aku yang terlalu kuat apa ya? Iya, terlalu kuat. Enggak Mas, aku truly excited gitu loh. Jadi makasih Mas. aku kadang belum tentu se-excited ini ketika bahkan terima job. Iya. Teman-teman senang semua belajar, base-nya adalah ilmu gitu ya, luar biasa sekali. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Makasih. Support kita semuanya. Nanti yang baru join bisa nonton di YouTube ya. Jangan lupa mampir ke YouTube-nya Mas Arief Verha Vibrasi atau ke akun TikTok dan IG-nya. Beliau sekarang main IG juga. DM aja. Aktif di IG. Oke ya, makasih banyak ya Mas Arief atas. Mas makasih dan mohon maaf karena ya ini juga jadi mundur-mundur gara-gara saya. Mas Hendra harusnya tahun baruan main petasan, main kembang api. Ya, selamat tahun baru. Makasih tahun baru ya. Mohon maaf ya kalau tadi selama ngomong saya tuh banyak salahnya ya. Saya rasa bersalahnya rada gede. Matur suwun semuanya Mas Arief. See you ya.